Seandainya masyarakat kita ini 50% plus 1. Ya, 50% per 1 ini kayak pilkada. Oke, berarti 51% ya. Iya, 50% plus 1 mampu, ya kan, mampu memahami dan melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim. Negara Indonesia ini aman, nyaman, damai. Pasti tangkap nih cuma masalah kelanjutan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pertemuan pertama ini kan baru dibahas tentang masalah kita harus mengasihi sesama manusia, sesama makhluk hidup. Nah, ini kan pasti penasaran kalau niki. Bagaimana sih mengenai masalah saling mengasihi, saling menyayangi, termasuk tumbuh-tumbuhan kan makhluk hidup. Nah, itu gimana dengan tumbuh-tumbuhan tersebut? Apakah kita harus mengasihi, menyayangi juga? Bagaimana tata caranya? Ini pertanyaan yang cukup nguras pemikiran ini. Tapi ya mudah-mudahan karena ini kelanjutan dari perbincangan yang sudah beberapa hari yang lalu, seperti yang saya katakan ingin melengkapi kelengkapan yang dari Rahman Rahim kita terhadap sesama hidup, khususnya dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kan juga termasuk makhluk hidup. Nggih. Nah, alangkah baiknya biar tidak terpecah sedikit, saya kembali ke perbincangan yang kemarin itu tentang syarat ketika kita ingin memiliki Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus punya kasih sayang terhadap sesama manusia. Sama manusia sudah diulas yang pertemuan yang terdahulu. Kemudian kasih sayang terhadap sesama hidup, khususnya yang dari binatang yang sudah dibincangkan kan ada hubungannya dengan binatang. Yang berkaitan dengan binatang ini mau tak tambah sedikit. Nah, tambah sedikit ini bahasin karena ini penting. Penting tambah sekali, jadi penting sekali. Karena apa? Karena Bismillahirrahmanirrahim yang khususnya yang berkenaan dengan binatang. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, yang pertama kita kena pasal kufur nikmat. Yang kedua kita kena pasal munafik karena tidak sesuai dengan yang kita kerjakan ketika kita membaca basmalah. Dan yang seperti yang sudah kita bincangkan bahwa gen pembawa sifat dari binatang yang dimakan oleh manusia itu akan merasuki atau menyatu di dalam sifat manusianya. Nah, oleh karena itulah, nah ini sebetulnya agak keluar pembahasan masalah kita bertiga ini, karena harus saya contohkan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lihat di masyarakat kita ini. Nah, bisa jadi nih ya, bisa jadi yang notaben pemuka agama. Saya tidak menyebut salah satu pemuka agama yang mana, saya tidak menyebut itu. Jadi bisa jadi pemuka agama ini terlalu banyak terkontaminasi dari sifat binatang yang dimakan. Maka kecenderungan perilakunya juga seperti binatang yang dimakan itu. Makanya kabar yang terakhir ini, ya kan, ada seorang pemuka agama yang sampai menghamili dan memperkosa santrinya sendiri sampai 21 anak. Coba. Nah, ini bisa jadi karena penerapan Rahman Rahimnya, penerapan Bismillahirrahmanirrahimnya hanya masih sebatas ucapan. Ada indikasi mereka belum memahami. Lah, kalau Bismillahirrahmanirrahim aja nggak paham dan nggak bisa melaksanakan, terus bagaimana bisa seseorang itu menjadi panutan? Dan contoh lagi,
yang suka menjelek-jelekan orang, suka mengajak hal-hal yang tidak baik, khilafah ini itu dan segala macamnya. Nah, ini ada indikasi mereka-mereka itu masih terkontaminasi gen atau sifat dari binatang yang dia makan, sehingga menguasai perilaku dan sifatnya. Makanya kadangkala ada yang sok jagoan, sok menangnya sendiri. Sok jagoan, sok menangnya sendiri itu kan perilaku ayam jago kan? Ini contoh ini contoh nyata, iya kan? Nah, contoh nyata yang seakan-akan nggak mau direndahkan atau nggak mau mengalah lah. Nah, ini sifat-sifat sebetulnya bukan sifat manusia itu, tapi sifat dari hewan yang dimakan yang terlanjur menyatu di dalam dirinya. Nah, kemudian menjadi tingkah laku yang berasal dari hewan yang dimakan. Apa nggak mengerikan? Iya. Ya cobalah. Nah, ini cobalah. Kita berandai-andai dulu sebentar. Kan berandai-andai dulu sebentar. Seandainya masyarakat kita ini 50% plus 1. Ya, 50% per 1 ini kayak pilkada. Oke, berarti 51% ya. Iya, 50% plus 1 mampu, ya kan? Mampu memahami dan melaksanakan bismillahirrahmanirrahim. Negara Indonesia ini aman, nyaman, damai. Loh kok bisa begitu? Yang sudah 50% plus 1-nya sudah mengerti dan melaksanakan bismillah. Nah, yang lain yang belum bisa melaksanakan, pasti akan melihat, wow, yang sudah melaksanakan bismillah itu ternyata baik-baik semua. Ternyata kepedulian terhadap sosialnya juga bagus. Lah yang jadi pejabat, karena sudah melaksanakan bismillah, ya tentu nggak ada korupsi. Iya kan? Nggak ada korupsi karena kasihan loh, ini haknya masyarakat ya. Lah kalau saya ambil bagaimana? Ini muncul welas asih atau kasih sayang ini muncul terhadap sesama manusia. Hanya karena bismillahirrahmanirrahim. Coba kita berandai-andai. Sebegitunya sebetulnya tuntunan Islam, cuman bismillahirrahmanirrahim itu mampu memberikan nikmat, memberikan manfaat yang luar biasa kepada penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Ini bila mana atau seandainya beliau-beliau yang terhormat, beliau-beliau yang menjadi panutan mampu betul-betul menerapkan dan memiliki bismillahirrahmanirrahim dengan baik. Apalagi ini tadi baru ayam, yang sok jagoan, sukanya nyucuk sana nyucuk sini, kadang-kadang sudah punya makanan sendiri, ingin merebut makanannya orang. Ini kan sifat serakah, sifat keserakan yang dimiliki ayam sebetulnya. Nah, ini contohnya kayak seperti itu. Nah, kemudian yang masih suka makan kambing. Nah, pada akhirnya perilaku manusianya ya kayak kambing. Matanya nggak mampu melihat kening licin. Dia kan nggak mampu melihat kening licin. Jare wong Jawa nek wong ayu liwat bandahne ya. Nah, inilah. Jadi angan-angannya melambung. Ya pada akhirnya kalau suka makan-makan binatang yang dari kambing ini, maka juga libido atau kelakuan manusianya ya mirip-mirip kambing. Ya namun demikian di tuntunan syariatnya diperbolehkan. Mengingat untuk meninggalkan makanan yang dari hewan itu sulit, maka masih diperbolehkan. Cuma binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang hidup di dua alam, binatang-binatang yang menjijikkan, nah ini diharamkan. Karena apa? Karena untuk meninggalkan sekaligus, ini memang berat untuk dilakukan. Jadi yang ringan-ringan sajalah. Kalaupun ayam ya paling ya cuma patok-patokan, jago-jagoan. Kalau misal apa namanya itu yang masih suka kambing paling mentok ya
adu kepala ya kan, kayak kambing itu waling mentok lagi gondol istrinya orang. Nah ini kan cuma itu saja, nggak sampai saling membunuh gitu, maksudnya itu seperti itu. Berarti niku efek daripada gen binatang yang masuk kepada manusia. Iya, itu nggak bisa terhindari karena begini. Karena jangankan kok hewan, ketika kita ini loh, kopi yang di depan kita ini loh. Kalau air bening ini sudah tercampurkan oleh hitamnya kopi, bagaimana kita bisa membeningkannya kembali? Pasti rasa dan sifat kopi ini akan menyatu jadi satu. Begitu juga ketika manusia itu mau makan binatang. Jelas binatang punya gen pembawa sifat. Jelas sifat manusianya ini tidak lebih berbeda, artinya akan mirip dengan binatang yang kita makan. Oleh karena itulah, kalau ingin memiliki bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi lagi, harus punya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dan harus punya rasa kasih sayang dengan sesama hidup. Ini soal binatang tadi sudah paham ya ini ya? Iya, sudah. Nah, ini ngomong-ngomong kelobot. Mudah-mudahan tidak ada yang banyak yang mendengar obrolan kita ini. Karena apa? Karena nanti kita ini akan jadi musuhnya penjual daging, penjual telur. Nah, ini yang repotnya itu. Pasti, wah itu orang ini mau mengurangi rezeki saya kan jualan kambing, jualan ayam. Pasti akan terkurangi. Makanya mudah-mudahan penjual itu nggak dengar obrolan ini saja sudah. Sehingga kalau ada penurunan penjualan atau penurunan omset, kita nggak jadi dipersalahkan. Nah kemudian yang berikutnya, welas asih kasih sayang dengan sesama hidup itu tentu tidak hanya binatang. Jadi ada tumbuh-tumbuhan juga yang termasuk di dalam makhluk hidup, karena tumbuh-tumbuhan juga berkembang. Loh bagaimana cara kita ini menampilkan atau melakukan kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan itu yang juga masuk dalam kategori makhluk hidup? Ini sebetulnya panjang ini. Panjang, tapi tidak apa-apa sudah. Nanti harus tak bikin penasaran ini. Karena apa? Nah, karena biar sering ke sini ya, biar sering ini, kalau jenengan berdua ini punya waktu luang biar sering main ke sini. Nah, bagaimana caranya kita itu menampilkan kasih sayang kita terhadap sesama hidup, khususnya yang dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan? Caranya adalah kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dan kita memanfaatkannya juga dengan secukupnya saja. Makanya di dalam tuntunan agama, di dalam syariat Islam, tuntunannya apa? Makanlah kamu sebelum benar-benar lapar. Dan berhentilah sebelum benar-benar kenyang. Artinya kan cuma sedikit saja. Untuk mengganjal perut jangan berlebihan. Begitu loh maksudnya. Rahman Rahimnya itu seperti itu loh. Apalagi sampai makanan berlebihan terus berserakan. Nah, kemudian kalau nggak habis dibuang. Ini tidak menyentuh atau tidak ada unsur kasih sayangnya terhadap sesama hidup, khususnya yang dari tumbuhan. Sangat luas mungkin. Sangat luas. Rahman Rahim niki. Nah, coba kadangkala kita suka membuang-buang makanan. Sampai petuah-petuah leluhur atau petuah-petuah orang-orang kuno dulu, jangan sampai membuang makanan. Kalau dibuang nanti makanannya menangis. Itu kan cara-cara orang kuno dulu untuk menerangkan ini sebetulnya ini. Agar kita sayang dengan makanan yang kita makan ini loh, kalau sampai nggak habis atau berlebihan kemudian dibuang. Dan kalau kita makan berlebihan pun, misalkan makanan banyak itu kita makan semua lah, apa yang dihadapan kita makan. Apakah itu sudah kasih sayang? Belum. Karena apa? Kalau terlalu banyak yang kita makan ini pada akhirnya menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Jadi kita ke diri kita sendiri saja tidak sayang.
Makanya akhirnya muncul kegemukan, ya kan? Kena penyakit kolesterol dan segala macam asam urat. Karena apa? Karena ternyata kita tidak sayang, kita tidak asih terhadap diri kita sendiri. Jadi agak sedikit rumit, ya kan? Agak sedikit rumit. Sementara kita menyayangi sesama makhluk hidup yang dari tumbuh-tumbuhan, ya kita makan semua, kita manfaatkan semua. Terus kita makan semua, ternyata kita kena pasal. Juga tidak boleh terlalu kenyang, banyak makan atau terlalu kenyang, yang pada akhirnya menimbulkan penyakit. Nah, permasalahan ini harus kita betul-betul bisa mengambil jalan tengah. Agar apa? Agar yang namanya sayang dan kasih terhadap diri kita ini pas di tengah-tengah. Soal jumlah makanannya yang kita makan ya seperlunya, jangan sampai terbuang atau tersisa tidak ada manfaatnya. Yang kita makan pun juga demikian, seperlunya saja biar tidak menimbulkan masalah yang lain, khususnya masalah-masalah yang mengandungi penyakit. Nah, inilah sekali lagi indahnya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai seperti itu sebetulnya. Ini baru bismillahnya saja loh, belum yang lain-lain. Berarti efeknya luas mungkin. Luas. Berarti dengan memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, dengan makan teratur, tidak berlebihan, badan sehat, ya kan? Oh, berarti itu Ya pasti sehat terus. Itu loh Mbak Yasin. Nah, kita kan bisa berpikir lah. Alah, sementara ini nggak setuju dengan saya, nggak masalah. Nggak masalah. Misal jenengan berdua ini nggak setuju dengan apa yang sudah saya sampaikan, nggak masalah. Karena hakikat daripada kebenaran itu kadang-kadang datangnya terlambat. Ya mungkin karena emosi sesaat, karena keterbatasan pengetahuan sesaat. Ketika kita berbincang belum menemukan hal yang benar, belum menemukan hal yang masuk akal. Maka seringkali malah kebenaran itu datangnya terlambat. Mungkin 2 hari lagi, mungkin 2 minggu lagi, mungkin setahun lagi. Kalau sudah teringat, oh iya saya pernah mendengarkan sesuatu yang menyangkut tentang bismillah. Kalau dipikir-pikir ya ada benernya juga. Nah, makanya bila mana masih ada yang mengganjal ataupun nggak setuju dengan apa yang sudah saya sampaikan ini sangat saya maklumi 1000%. Karena hakikat kebenaran ini kadangkala datangnya terlambat. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi jenengan berdua. Amin. Bermanfaat juga dengan orang-orang yang kebetulan nanti melihat obrolan kita ini. Dan mohon maaf juga untuk pedagang-pedagang daging atau pedagang-pedagang hewan. Ini tidak bermaksud menyinggung mereka yang jualan, juga tidak bermaksud mengurangi omset penjualan beliau-beliau yang jalur rezekinya dari situ. Dan mudah-mudahan lah, ketika kita ingin melaksanakan atau ingin memiliki bismillah ini, dengan tata cara 1 dan 2 itu, insya Allah akan bisa memiliki sedikit demi sedikit.